Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita berjumpa kembali. Oke, saya mau kasih info ya. Saya baru dapat hadiah kiriman dari seseorang. Ya, dan ini dari tanah saffron ya. Coba lihat produknya ini. Nah, ini teman-teman, tanah saffron. Coba lihat ini saffronnya. Nah, saffron ini sangat bagus loh untuk kesehatan ya. Jadi nanti kalau teman-teman beli dengan menggunakan kode unik yang akan saya berikan, nanti teman-teman bisa mendapatkan diskon 20.000 per pembelian. Jadi silahkan hubungi nomor WA berikut ya, nomor WA berikut ini ya. Kemudian nanti kasih kode tanah SHLWT, tan SHLWT ya, seperti yang tertulis di sini. Atau kalau bingung kode uniknya, bilang aja Jamaah Ustadz Mukhlis. Silahkan bisa di follow Instagramnya, bisa pesan lewat DM Instagram, juga bisa lewat nomor WA di sini yang sudah saya terangkan. Jadi teman-teman nanti akan mendapatkan diskon Rp20.000 untuk setiap pemesanan yang ada kode uniknya, ataupun untuk setiap pemesanan yang teman-teman memberitahu bahwa mendapat info dari saya. Oke? Nah, mungkin bagi teman-teman juga yang bingung itu apa sih manfaat saffron itu? Saya akan bacakan sekilas tentang manfaat saffron ya. Pertama, melawan radikal bebas, biang penyakit kronis. Jadi teman-teman yang punya penyakit kronis yang susah disembuhkan bisa dengan minum saffron. Kemudian menurunkan nafsu makan dan menurunkan berat badan, meningkatkan mood atau membantu mengatasi depresi, membantu pengobatan kanker. Nah, teman-teman yang juga ada indikasi penyakit kanker bisa. Kemudian meredakan nyeri haid, menurunkan kadar lemak darah, membantu mengatasi diabetes, meringankan penyakit Alzheimer, mencegah gangguan fungsi otak, meningkatkan gairah seksual, meningkatkan kesehatan mata, dan membantu penderita fatigo. Oke teman-teman, nanti bisa selengkapnya. Teman-teman banyak tahu untuk manfaat dari saffron itu dengan follow tanah saffron Instagramnya, bisa pesan lewat DM, juga bisa pesan lewat WA. Silahkan bubuhkan kode uniknya adalah tan SHLWT ya, tan SHLWT ya, tan SHLWT. Dan atau teman-teman juga bisa ngasih tahu, oh ya ini saya taunya info dari Ustadz Mukhlis. Nah, insya Allah teman-teman akan mendapatkan keringanan biaya ataupun diskon. Terima kasih, semoga bermanfaat dan silahkan dipesan. Halo? 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 Iya, halo Pak Ustadz. Halo, kok suaranya kurang keras ya? Halo Pak Ustadz, udah kedengeran? Suaranya kurang keras. Oh iya, halo Pak Ustadz. Udah dengar? Udah. Oke. Oh ya, dikenalin dong namanya dengan teman-teman. Dengan siapa? Ini dengan Tabah Pak Ustadz. Tabah. Nama lengkapnya Tabah Victor kan? Tabah Victor, ya benar Pak Ustadz. Oke, lagi istirahat sekarang? Lagi istirahat sih. Masya Allah. Udah berapa lama ini bekerja di tempat yang baru? Baru sebulan ini Pak Ustadz. Oke, sebulan ya? Udah lama juga berarti? Oh, bulan ini maksudnya baru masuk. Oh gitu. Iya. Oke, saya mau diperdengarkan dong. Dulu kan awak pernah di PHK atau resign ya dari perusahaan yang lama? Di PHK Pak Ustadz. Oh, di PHK. Udah gitu dapat pesangon kan?
Dapat sih, cuma nggak seberapa ya. Oke, udah gitu kan waktu Pak Victor di PHK itu kan dulu minta saran ke saya harus Iya, gimana nih benar. supaya saya bisa survive. Saya kasih amalan baca salawat 25.000. Itu Iya, jaraknya salawat Jibril. sejak awal di PHK itu sampai sekarang udah berapa lama waktunya itu? 3 bulan Pak Ustadz. 3 bulan. Terus minggu pertama setelah mengamalkan 25.000 apa yang dirasakan? Kalau minggu pertama itu, alhamdulillah itu kan, saya kan ngontrak Pak Ustadz akhirnya kan. Kontrak rumah? Bukan ngontrak biasa itu kan, kontrakan. Maksudnya ngontrak apa sih maksudnya? Ngontrak Pak Ustadz, di Jakarta saya ngontrak gitu Tinggal kan. ngontrak, tinggal tempat Iya, tinggalnya. Oh gitu. Iya. Oh, terus? Terus tiba-tiba ada ini apa, menjadi mertua kakak saya ngasih beras gitu kan, awal-awal itu kan. Siapa yang ngasih beras? Itu mertua kakak saya. Oke, terus? Terus, nah itu si bos saya kan yang lama itu manggil tuh, Heeh. manggil saya buat jaga gudang. Iya. Jaga gudang itu kan, jadi gudangnya dia itu, si gudang itu mau dijual Pak Ustadz. Oke. Gudangnya itu mau dijual, itu yang datang kan semua bos-bos semua itu kan. Heeh. Jadi tiap hari ada orang ngeliat itu, saya dikasih uang, ada yang 100, 200 gitu Pak Ustadz. Itu cuma ngeliat doang, belum jadi beli. Iya, 10 menit itu paling, saya nemenin orang 10 menit tuh sehari bisa 200, bisa 400 gitu Pak Ustadz. Berapa kali itu terjadi seperti itu? Selama perjalanan 3 bulan ini Pak Ustadz. Jadi udah kalau di total dari pemberian dia saja udah berapa ya kira-kira? Ya, kalau hitung dari bulan pertama itu, bener kata Pak Ustadz, itu sholawat lebih banyak dari gajian yang waktu kerja itu kan. Iya, bener kata Pak Ustadz itu kan. Saya masih ingat itu Pak Ustadz bilang, kalau mau bersolawat itu, saya yakin gaji lebih gede daripada orang yang kerja di pabrik gitu, saya masih ingat. Iya iya. Awal mulanya waktu saya bilang gitu kamu agak kurang yakin gitu ya? Ya, agak kurang yakin sih, cuma saya kaget bener-bener sampai ini awal bulan pertama saya dapat sekitar 3.500.000. Bulan kedua dapat 3.700.000 gitu. Emang gaji Nah, kamu ini di bawah itu dulunya? Dulunya waktu kerja? Hah? Gaji itu sekitar 34 sih Pak Ustadz dulu. Oh, lebih tinggi dikit-dikit lah gitu ya. Iya. Nah, yang terakhir ini yang luar biasa Pak Ustadz. Apa tuh? Dapat 6 juta. Bulan yang ini? Bulan kapan? Iya. Bulan yang menjelang 3 bulan ini. Itu dari mana? Dari itu juga? Sama juga sumbernya? Ini sih agak beda dikit. Ini kan ada orang datang nih, Ah. bawa orang mau ngeliat gudangnya gitu. Dia janjiin Pak Ustadz, ini kalau sampai orang ini jadi beli, pokoknya saya adalah amplop khusus buat Bapak. Dia bilang gitu Pak Nah, Ustadz. terus gitu ada yang beli nggak? Ada yang beli Pak Ustadz. Terus? Saya kasih amplop, saya buka isinya 2 juta Pak Ustadz. Terus yang 4 juta lagi dari mana? 4 juta lagi ya itu yang hari-hari itu Pak Ustadz. Oh, ada yang gitu. 200, 400 gitu Pak Ustadz. Oh iya. Iya. Artinya waktu itu masa kamu belum masuk kerja yang baru ini, kamu Ya. itu cuma Jaga istilahnya gudang. apa? Penjaga gudang? Iya. Oh gitu. Kalau dari jaga gudang itu kamu dikasih gaji pokok nggak gitu waktu itu? Enggak sih Pak Ustadz. Enggak, cuma suruh dijaga. Cuma pas bos itu terakhir ngasih lagi 1 juta gitu. Ngasih dari 1 juta itu dia minta tolong ya kalau ada orang mau ngeliat gudang gitu. Gitu aja sih Pak Ustadz. Oke. Nah ini kamu kemarin bilang kamu ini ditawarin pekerjaan hanya dengan modal KTP tapi gajinya jauh lebih besar daripada yang dulu. Itu gimana ceritanya? Oh ini sebenarnya saling berkaitan Pak Ustadz. Nah ini kan awalnya saya dapat 2 juta itu kan, yang pembeli itu dia nawarin saya Pak Ustadz. Dia bilang apa? Mas mau nggak kerja di sini gitu loh. Itu Pak Ustadz. Dia punya perusahaan gitu. Iya, jadi gudang itu dibeli mau buat usaha dia gitu Pak Ustadz. Oh, akhirnya tetap bekerja di situ juga, cuma beda orang, Iya. beda pemilik gitu ya? Iya benar Pak Ustadz. Iya, benar. Dia bilang Mas mau nggak kerja di sini tuh sebagai apa? Iya, sebagai ini sih apa?
ngecek-cek barang doang sih Pak Ustadz di gudang gitu Pak. Terus dia tawarkan seperti apa? Apa penawaran dia? Saya ditawar, terus akhirnya saya diinterview itu Pak Ustadz. Dia bilang apa? Dia bilang di interview, ditanya banyak hal, ditanya pengalaman istilahnya gitu. Terus dia bilang, saya ngucap gaji lah gitu kan. Langsung di ACC Pak Ustadz. Saya apa? Saya ngecap gaji, maksudnya ngecap gaji itu gimana? Apa? Tadi bilang ini. Hah? Maksudnya saya nawarin, mintanya gaji sekian gitu Pak Ustadz. Oh, kamu disuruh kalau kamu kerja sini kamu mintanya gaji berapa, diketanya gitu ya? Iya. Terus Tambah Victor bilang berapa waktu itu? Saya waktu itu minta 5 juta Pak Ustadz. Itu kalau di daerah kayu besar, ini termasuk gede Pak Ustadz. Oh iya. Iya. Udah gitu, langsung nggak tawar menawar dia? Nggak tawar menawar, langsung di ACC itu Pak Ustadz. Gitu ya. Itu karyawan di situ cuma kamu doang? Ada lagi yang lain? Ada lagi, dia kan mau buka baru lagi. Pindahan juga sih. Itu sistem kerjanya gimana? Tekan kontrak atau gimana? Enggak sih, langsung masuk aja Pak Ustadz. Jadi ya inilah langsung gitu. Enggak, maksud saya kan kan ada legalitas perusahaan itu kan, bagaimana sistemnya kalau apakah sama dengan perusahaan PT juga gitu loh, kan ada nanti kalau misalnya THR dikasih uang THR, cutinya berapa gitu, ada sistemnya seperti itu nggak? Ada sih Pak Ustadz, cuma langsung jadi karyawan tetap Pak Ustadz. Oh, dia bilangnya begitu. gitu. Sampai sekarang kamu masih mengamalkan yang 25.000 itu? Terus Pak Ustadz, masih. Bagaimana, coba diceritain bagaimana sih cara kamu ngamalin supaya selalu 25.000 istiqomah gitu? Saya ngawalinnya itu dari Isya Pak Ustadz. Oh, dari Isya sampai jam berapa? Isya terus menjelang sampai tidur gitu Pak Ustadz. Biasanya tidurnya jam berapa? Tidurnya kadang-kadang sih jam 12 gitu. Jadi jam Isya itu sampai jam 11 biasanya dapat berapa itu? Tuh kalau karena sekarang udah kebiasaan sih udah lumayan, ini Pak Ustadz udah lumayan cepet lah gitu. Iya, biasa udah dapat sampai berapa kalau jam 11? Kadang-kadang kalau lagi cepet itu udah dapat sekitar 6.000-an dulu lah Pak Ustadz. 6.000 ya. Jadi kemudian apa sisanya lagi kapan dilanjutkan? Besok pas bangun tidur langsung tuh pegang tasbih di motor, pokoknya setiap kegiatan saya posisi nganggur sih Pak Ustadz, jadi terus pegang jadi digital itu Mas. Genapnya 25.000 tuh pas habis maghrib gitu? Kadang-kadang nggak nyampe Pak Ustadz, kadang-kadang pagi aja jam 8 saya udah kelar Pak Ustadz. Oh begitu. Jadi saya sistemnya gini Pak Ustadz, jadi kalau hari ini udah kelar 25.000, si tasbih itu saya langsung reset, pencet 0, saya mulai awal dari lagi gitu Pak Ustadz. Jadi buat gitu. cicil hari esok gitu Pak Ustadz. Jadi maksudnya dalam sehari itu kamu sering juga lebih daripada 25.000 salawat ya? Iya benar Pak Ustadz, iya. Oh, nah itu teman-teman kamu ataupun saudara-saudara kamu tahu nggak kamu ngamalin kayak gini? Nggak tahu Pak Ustadz, belum tahu. Entah pacar kamu? Iya. Dia nggak tahu juga? Belum, nggak tahu. Nggak tahu ya, ya Allah. Iya, jadi kalau hari ini udah 25.000, si tasbih itu saya reset Pak Ustadz. Saya mulai dari 0 lagi buat nyicil hari esok gitu Pak Ustadz. Iya, ya Allah. Nah, selain keajaiban-keajaiban seperti ini nih yang kamu dapat, kemudahan gaji, uang rezeki dapat, ada lagi nggak keajaiban-keajaiban yang lain yang di luar nalar gitu? Paling ya di saat saya kemarin mau pergi ke rumah saudara gitu kan. Gimana ceritanya? Jadi si saudaranya susah, saya coba Sherlock, dia nggak bisa Sherlock Pak Ustadz. Nggak bisa Sherlock, aduh gimana mau ke sana dia nggak bisa Sherlock, dia cuma ngasih alamat doang gitu, sedang saya belum tahu jelas alamat itu gitu kan. Terus akhirnya gimana? Saya ngamalin terus, tiba-tiba saya capek nih, berhentilah pakai motornya, tahu-tahu udah di dekat rumah dia. Oh iya, kok langsung ketemu gitu ya? Iya, ini rumah. Iya, langsung ketemu Pak Ustadz. Tahu-tahu nyasarnya udah di depan rumah dia. Padahal dikirain masih nyasar, nggak taunya udah nyampe gitu ya? Iya. Luar biasa, Masya Allah. Iya. Ini kan saya udah kerja nih Pak Ustadz. Iya. Itu persis menjelang 3 bulan persis Pak Ustadz. Masya Allah. Iya. Cuma kemarin sih sebenarnya banyak yang nawarin kerjaan, tapi kayaknya saya belum srek gitu Pak Ustadz. Oh iya. Belum srek.
Mudah-mudahan Benar kalau kata Pak Ustadz. saya yakin loh kalau kamu istiqomah di situ, kamu ngamalin terus, itu gaji kamu naik lagi loh, itu sampai 10 jutaan. Amin amin Pak Ustadz. Saya masih ingat gitu. Iya. Kalau kamu ngamalin, pokoknya gaji kamu itu lebih gede daripada kamu gaji kerja di pabrik gitu. Iya, Bener, emang saya itu. ngamalin terus. Terus tapi dulu masih ragu-ragu ya, masa sih iya. Iya, namanya orang nganggur pasti kan pusing Pak Ustadz. Iya. Itu sehari saya bisa dapat dari orang-orang itu 400.000. Itu banyak orang yang datang cuma jaga gudang doang Pak Ustadz. Iya, terus udah gitu waktu di zaman kamu di PHK itu kamu kirim-kirim lamaran nggak ke tempat lain, ke perusahaan lain? Enggak Pak Ustadz. Lah kenapa? Waktu apa memang nggak pede atau bagaimana? Ya udah umur sih mungkin gitu kan. Oh gitu. Tapi nggak taunya setelah nggak dicari malah kerjaan datang sendiri ya? Banyak yang nawarin Ustadz, Pak Ustadz. Oh iya. Lalu Banyak nawar. kamu nggak suka, nggak mau? Hatinya belum serak sih Pak Ustadz. Kenapa belum seret? Emang Ya. kerjaan seperti apa yang ditawarin? Ada yang kejauhan gitu kan. Oh, Ada yang nawarin jadi mandor proyek tapi Sabtu Minggu suruh masuk, saya nggak seret gitu. Oh gitu, ya. Ya bener kata Pak Ustadz, kok ntar banyak kok yang nawarin kerja, bener gitu, tanpa harus melamar itu nggak melamar Pak Ustadz. Iya. Terus gini, kalau bisa sih kerjaan itu ya, kalau kita ahli Ya. salawat, udah kerjanya nyantai, jam kerjanya dikit, udah gitu, pokoknya gajinya gede, pokoknya serba mudah semuanya, itu bisa terjadi loh. Iya. Awal-awal saya nanya sama temen yang deket situ kan, Ah, ada kerjaan nggak gitu kan? Ada nih gaji 27, di sini 2.700.000, cuma harus bayar 3 juta gitu kata dia kan. bayar uang untuk apa? Sogok masuk gitu ya? Iya Pak Ustadz, Mm-mm. iseng-iseng doang gitu kan. Oh gitu kan. Emang di sini standarnya paling gede itu 3 juta udah gede Pak Ustadz di sini gitu Oh kan. iya, kalau Iya. di Pulau Jawa memang segitu ya. Saya juga pernah dulu di Jogja rendah kok UMK orang. Iya. Beda Cuma dengan pas- di Batam. Kenapa? Iya, cuma pas saya sholawat terus itu, malah akhirnya ini luar biasa Pak Ustadz, nggak pakai lamar, cuma modal KTP Pak Ustadz. Iya. Saya minta gaji 5 juta langsung di ACC. Iya, gitu nanti kan. kamu minta gaji 10 juta, 20 juta, itu gampang juga insya Allah. Iya, amin Pak Ustadz. Jadi sekarang udah yakin ya? Yakin Pak Ustadz Iya. ya. Kepada teman-teman juga ini, saya ngomong sama teman-teman yang menyaksikan video ini, ya wawancara saya dengan Tabay Victor, ayo yakin kepada Allah. Jadi kalau kita berhenti kerja atau tidak bekerja, jangan kita merasa bahwa rezeki kita akan putus, tidak. Karena rezeki itu tidak datang dari bekerja, tapi dari Allah. Jadi Allah yang menentukan, yang memberikan rezeki. Nah, gitu ya. Iya Pak Ustadz ya. Ini makasih banget Pak Ustadz. Iya. Udah itu kayaknya sampai di situ dulu ya wawancara kita ya. Iya makasih Pak Ustadz ya. Iya, terima kasih loh udah bersedia wawancara. Iya Pak Ustadz ya. Ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah teman-teman Mas Tabak Victor ini, beliau itu pernah minta konsultasi dengan saya. Karena saya juga udah lama kenal beliau, sejak awal saya bikin video YouTube sudah saya simpan nomornya di handphone saya. Jadi ketika beliau itu berhenti bekerja, memang minta saran saya apa yang harus dilakukan, dan saya suruh beliau itu selalu 25.000 kali sehari. Alhamdulillah rezekinya luar biasa. Rezeki datang bertubi-tubi, walaupun tidak mencari kerja, kerjanya datang sendiri mencari. Gitu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Dan kepada teman-teman yang sudah mempunyai testimoni kajian salawat, silahkan dikirimkan ke WhatsApp dengan nomor 0812 771 62904. Insya Allah saya akan segera menanyakan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.